Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak. Pada pembelajaran matematika kali ini kita akan membahas mengenai bilangan berpangkat pada bagian yang kedua. Pada bilangan berpangkat bagian yang kedua ini kita akan membahas mengenai bilangan berpangkat 0, bilangan berpangkat negatif, bilangan berpangkat pecahan, dan bentuk akar ya. Ya, selamat mengikuti. Selanjutnya kita akan membahas pertama bagaimana cara mencari bilangan berpangkat 0 dan berpangkat negatif ya. Untuk menentukan bilangan berpangkat 0 dan berpangkat negatif, ikuti langkah-langkah berikut ini ya. Seperti kita ketahui 2 pangkat 5 ya, di sini hasilnya 32 ya, karena 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 hasilnya 32. 2 pangkat 4 hasilnya 16, 2 pangkat 3 hasilnya 8, 2 pangkat 2 hasilnya 4, 2 pangkat 1 hasilnya 2. Sekarang kalau kita lihat polanya, di sini 32 dibagi 2 16, 16 bagi 2 8, 8 bagi 2 4, 4 bagi 2 2. Ternyata pangkatnya turun 1, maka di sini hasilnya ini polanya dibagi 2. Nah, sekarang kalau kita lihat polanya ini, maka 2 pangkat 0 hasilnya berapa ya? Iya, berarti 2 dibagi 2 hasilnya 1. Maka 2 pangkat 0 hasilnya 1. Sekarang kalau 2 pangkat negatif 1, ya polanya kita ini kan turun 1 nih, ya pangkatnya ya. Maka ini hasilnya dibagi 2. Tadi 1 dibagi 2 hasilnya iya setengah atau 1/2. Sekarang kalau kita lanjut, ini pangkatnya kita turunkan 1 menjadi 2 pangkat negatif 2, maka hasilnya ini setengah dibagi 2 lagi menjadi iya 1/4. Nah, 1/4. Nah, sekarang ini kalau pangkatnya kita turunkan lagi ya. Sekarang 2 pangkat negatif 3, maka 1/4 bagi 2 lagi 1/8. Pangkatnya kita turunkan 1 lagi, 2 pangkat negatif 4. Maka hasilnya 1/8 bagi 2 lagi 1/16 dan seterusnya. Nah, sekarang dapat kita simpulkan setiap bilangan selain 0 jika dipangkatkan 0 hasilnya pasti 1, kecuali P itu tidak boleh sama dengan 0 ya. Jadi setiap bilangan pangkat 0 mesti 1 kecuali 0 ya. Contohnya seperti ini. 2 pangkat 0 ya 1, 3 pangkat 0 1, 10 pangkat 0 1, 120 pangkat 0 1, 1 juta pangkat 0 ya 1. Sekarang bagaimana kita menentukan atau menghitung bilangan berpangkat negatif ya. Sekarang 3 pangkat negatif 2 tadi kan sama saja dengan 1 per ya. Pangkat negatif itu artinya 1 per ya. 3 pangkat 2. Nah, 3 pangkat 2 ya. Jangan 3 pangkat negatif 2 lagi ya. Jadi 1/3 pangkat 2. 3 pangkat 2 hasilnya 9. Sehingga hasilnya 1/9. Kalau 2 pangkat negatif 3, berarti 1/2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3 hasilnya 8. Jadi 2 pangkat negatif 3 hasilnya 1/8. Hati-hati, pangkat negatif artinya tidak hasilnya merupakan bilangan negatif ya. Negatif 3 pangkat negatif 2, nah, yang dipangkatkan negatif 3 ya. Pangkat negatif berarti 1 per, yang dipangkatkan negatif 3 pangkatnya 2 ya. Bilangan negatif pangkatnya genap, hasilnya pasti positif. Jadi ini negatif 3 pangkat 2 hasilnya 9, sehingga di sini hasilnya 1/9. Kalau negatif 2 pangkat negatif 3, yang dipangkatkan negatif 2 pangkat negatif berarti 1 per, kemudian negatif 2 pangkat 3. Bilangan negatif pangkat ganjil pasti hasilnya negatif ya. Jadi hasilnya 1/8. Sekarang kalau 2/3 pangkat negatif 2, bagaimana ya cara menentukannya ya? Ya, pangkat negatif kita tulis dulu 1 per. Kemudian yang dipangkatkan 2/3 ya, 2/3. Pangkatnya 2. Nah, ini kita pangkatkan dulu. Pangkat 2, 2 pangkat 2 4, 3 pangkat 2 9. Sehingga 1/4/9. Pembagian dengan pecahan kan dibalik saja ya, dari 9/4. Kemudian kalau negatif 2/3 pangkat negatif 3, yang dipangkatkan negatif 2/3 ya.
pangkat negatif berarti 1 per. Yang dipangkatkan negatif 2 per 3, pangkatnya 3. Nah, di sini pangkat negatif bilangan negatif pangkat ganjil berarti hasilnya negatif. Nah, kemudian 2 pangkat 3, 8, 3 pangkat 3, 27. Pembagian dengan pecahan dibalik saja ya, negatif 27 per 8. Itu ya. Kemudian kesimpulannya apa? Setiap bilangan P bukan 0 dan N bukan 0, maka P pangkat negatif N sama dengan 1 per P pangkat N. Jadi pangkat negatif itu artinya hanya 1 per ya. Contoh, 3 pangkat negatif 2 itu ya 1 per 3 pangkat 2. 2 pangkat negatif 3 berarti 1 per 2 pangkat 3. Nah, sekarang kalau ada A ini ya, ada konstantannya di muka ya. Ya, ini karena ini bukan pangkat negatif, maka ini sebagai pengali pembilang ya. Jadi A kali P pangkat N A kali P pangkat negatif N sama dengan A per A pangkat P maksudnya. Jadi P pangkat N ya, salah ini ya. P pangkat N ya. Contoh, 2 kali 3 pangkat negatif 2 berarti 2-nya ini sebagai pembilang. 3 pangkat 2 ya, 2 per 9. 3 kali 2 pangkat negatif 4 berarti 3-nya sebagai pembilang. 2 pangkat 4, 3 per 16. Sekarang kalau ini juga dipangkat dengan negatif, maka ini juga sebagai penyebut ya. Jadi di sini A-nya di sini sebagai penyebut. Jadi ini A pangkat negatif N berarti 1 per A pangkat M kali P pangkat N. Contoh ini ya. 2 pangkat negatif 3 kali 3 pangkat negatif 2, 1 per. Nah, 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 sama dengan 1 per 8 kali 9, 72. Nah, sekarang untuk bentuk akar kami sajikan seperti ini ya. Kalau 2 pangkat setengah kali 2 pangkat setengah kan seperti sifat pangkatan operasinya kan pangkatnya dijumlah ya, karena bilangan pokoknya sama. Berarti 2 ini setengahnya dijumlah berarti 2 pangkat 1. Nah, sekarang kalau ini saya punya akar 2 kali akar 2 itu kan sama dengan akar 2 kali 2 sama dengan akar 4. Hasilnya juga 2. Kesimpulannya berarti ini sama dengan ini. Ini sama dengan ini ya. Berarti 2 pangkat setengah itu sama artinya dengan akar 2. Nah, akar 2 itu sendiri sebenarnya kalau ditulis lengkap itu adalah akar pangkat 2 dari 2 pangkat 1 ya. 2 pangkat setengah itu sama dengan akar pangkat 2 dari 2 pangkat 1. Jadi secara umum dapat dituliskan kalau pangkat pecahan itu A pangkat P per Q sama dengan akar dari Q P A pangkat P ya. Contoh ya, 3 pangkat 2 per 5 itu sama saja dengan akar pangkat 5 dari 3 pangkat 5. Ini salah nulis lagi. Ini pangkatnya 5, ini 3 pangkat 2 ya. Ini salah nih, pangkat 2 ini ya. Jadi akar pangkat 5 dari 3 pangkat 2. Di sini 2 ya, ini ya, ada kesalahan. 4 pangkat 2 per 3, akar pangkat 3, ini pangkat 3 dari 4 pangkat 2. 5 pangkat 3 per 5 sama dengan akar pangkat 5 ini ya, dari 5 pangkat 3. Ini 5 ini ya. Ya, lanjut. Kemudian contoh-contoh soal yang berpangkat negatif misalnya seperti ini ya. Nyatakan dalam bentuk pangkat positif ya. 2 pangkat negatif 3 hasilnya berapa? Ya, sama dengan 1 per 2 pangkat 3. 1 per 8 ya. Negatif 4 pangkat negatif 4. 1 per negatif 4 pangkat negatif 4. Nah, di sini negatifnya salah lagi ya. Ini pangkat 4 ya ini ya. Sama dengan 1 per 1/4 pangkat 4. Sama dengan 4. Ya. Nah, 4 pangkat 4 ya. Ini salah ini. 64 ini ya, kurang 6. Nyata dalam bentuk pangkat positif ya. 4 pangkat negatif 2, 1 per 4 pangkat 2, 1 per 16. 2 per 3 pangkat negatif 2, berarti 2 kali 1 per 3 pangkat 2. Ini 2 kali 3 pangkat 2, 9. 3 pangkat 2 negatif 2 kali 2 pangkat negatif 3.
Ini 1/3/2 kali 1/2/3. Ini dikali ya. Ini 2 kali 1/3/2 ya, dan seterusnya ya. Iya. Nah, contoh mengubah bentuk akar ya. 5/3/5 sama dengan akar pangkat 5 dari 5/3. Salah nulisnya ini ya. 10/1/2 sebenarnya akar dari 2/10/1. Jadi A pangkat B per C sama dengan akar C dari A pangkat B. 10/5/4 akar pangkat 4 dari 10/5. Banyak salah tulisnya ya ini. 6/1/3 sama dengan akar pangkat 3 dari 6/1. A pangkat P per Q sama dengan akar Q dari A pangkat P. Ya. Kemudian contoh soal bilangan berpangkat pecahan ya. 16 pangkat -3/4 itu sama dengan 16 ini kita jadikan pangkat 4 ya. 16 itu kan 2/4 ya. Nah, terus dipangkatkan ini. Nah, sekarang kalau bilangan berpangkat dipangkatkan, maka pangkatkan dikali. Pangkatnya dikali ya. Ini dikali ini. 4 kali -3/4 ini dicoret saja. Sehingga tinggal 2/3. Ini coret ini ya. Hasilnya 2/3 itu artinya 1/2/3. Jadi hasilnya 1/8. 16 pangkat 1/4 ya. 16 kita jadikan pangkat 4. Nah, 16 itu kan 2/4. Nah, berarti ini dikali 2/4 kali 1/4. Ini hasilnya 1. Nah, hasilnya 2 ya. 27 pangkat 2/3 min 2/3 sama dengan 3/3 ya. 27 dijadikan 3/3. Nah, tinggal ngali pangkatnya, berarti sama dengan 3/2. 1/3/2 hasilnya 1/9. Demikian juga yang ini. 4 pangkat -2/3 sama dengan 4/3 dipangkat -2/3 ya. 64 itu sama dengan 4/3. 4 kali 4 kali 4 itu sama dengan 64. Ini kita ngali saja. Tinggal 4 pangkat -2. Ini artinya 1/4/2 sama dengan 1/16. Kesimpulannya ini ya. Dan seterusnya. Ini untuk latihan. Nanti dilatih sendiri. Ini juga untuk latihan. Demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.